Bahasa Indonesia atau KBBI, fonologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi suara, khususnya terkait dengan sejarah dan teori perubahan bunyi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon, yang berarti bunyi, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda, yaitu fonologia. Dan fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan mengkaji runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Secara etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon berarti bunyi dan logi berarti ilmu. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direlisikan atau dilafazkan serta mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Adapun menurut ahli yang pertama, Carroll 1984 ayat 30, fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, Frida Laksana 1995 ayat 57, fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dan yang ketiga, Cair 1994 ayat 102, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Adapun manfaat fonologi, yaitu mempelajari proses fonologi, kita bisa mengetahui bahwa ketika alat ucap kita memproduksi suatu bunyi bahasa, maka ada proses yang terjadi, baik itu penggabungan, pelepasan, penambahan, atau penyesuaian bunyi-bunyi terhadap bunyi yang lain. Oleh karena itu, kesadaran fonologis dalam pembelajaran bahasa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan membaca, sehingga bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak bisa dimengerti dan dipahami maknanya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonologi. Ada dua jenis fonologi bahasa, yaitu yang pertama fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonetik adalah bunyi bahasa yang kemudian dilafalkan atau diujarkan dari ucapan manusia. Ada banyak jenis fonetik, ada fonetik artikulatoris, fisiologis, organis, dan masih banyak lagi, di mana masing-masing jenis memiliki fokus peruntukannya sendiri-sendiri. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut atau lidah. Fonetik akustik menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek fisik, berdasarkan frekuensi, getarannya, sumber, dan intensitasnya. Fonetik auditoris fokus mempelajari mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Yang kedua, onemik, yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Bunyi-bunyi ujar merupakan unsur-unsur bahasa terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata dan yang sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Misalnya bunyi I, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U, jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi I dan bunyi R. Demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda bahasa Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi produksi bunyi bahasa. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga perubahan getaran. 1. Sumber tenaga atau udara. Kedua, alat ucap yang menimbulkan getaran atau alat ucap. Yang ketiga, rongga pengubah getaran atau pita suara. Produksi bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama proses pengalirannya udara, yang kedua proses fonansi, yang ketiga proses artikulasi, yang keempat proses oronasal. Adapun nama-nama alat ucap pada produksi bunyi bahasa. Alat ucap terbagi atas 2, yaitu
ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi. Yang pertama, rongga tenggorokan, yang kedua, lidah, yang ketiga, gigi atas, yang keempat, bibir bawah. Alat ucap yang kedua, yaitu alat ucap pasif atau artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit, gusi dalam, gigi bawah, dan bibir atas. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan klarifikasi bunyi. Pada umumnya, bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dalam paru-paru selanjutnya. Arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapatkan hambatan apa-apa kecuali berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau tidaknya lebar, diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapatkan hambatan tempat artikulasi tertentu. Selanjutnya adalah unsur suprasegmental. Sudah disebutkan bahwa arus ujaran merupakan suatu runtunan bunyi yang sambung menyambung terus-menerus diselang-selingi dengan jeda singkat atau jeda agak singkat, disertai dengan keras lembut bunyi, tinggi rendah bunyi, panjang pendek bunyi, dan sebagainya. Dalam arus ujaran itu, ada bunyi yang dapat disegmentasikan, sehingga disebut bunyi segmental. Tetapi, yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan. Bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Dalam studi mengenai bunyi atau unsur suprasegmental itu biasanya dibedakan pula atas tekanan atau stres, yakni keras lunaknya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Adapun kesimpulan dari materi fonologi ini, bahwa fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam pembelajaran fonologi bahasa Indonesia ini dipelajari konsep, hakikat, definisi, produksi bunyi, dan berbagai aspek dalam bunyi bahasa. Setiap bunyi bahasa dapat dikonsepsikan sebagai fonem dan fon. Selain itu, dipelajari pula mengenai transkripsi bunyi bahasa dan ejaan serta kaitannya dengan berbagai permasalahan bunyi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Fonologi berperan penting dalam komunikasi bahasa, terutama dalam memahami bagaimana sistem suara digunakan oleh individu untuk mempresentasikan informasi semantik secara efektif. Pada tingkat lebih lanjut, fenomena-fenomena fonologi juga mempengaruhi perilaku linguistik lainnya, seperti morfologi, sintaksis, dan semantika.